Bab 1376, Kekuatan 5 Nilai. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Saya pikir 5 pertama dari 13 gangster berada di tahap penguasaan tahap penumpahan fana. Duan Lingtian tersentak. Mungkinkah Ling Yun baru saja membuat terobosan baru-baru ini? Pada akhirnya, Duan Lingtian hanya bisa membuat kesimpulan seperti itu. Dia juga menyadari bahwa saat Ling Yun muncul, selain Jin Yuan Bao yang ramah, semua yang lain termasuk Xiong Hu, yang menempati peringkat kedua di antara 13 gangster, memiliki ketakutan di mata mereka ketika mereka memandangnya. Bagus, kalian semua ada di sini sekarang. Sebuah suara bergema di aula pertemuan, mengejutkan semua orang termasuk Duan Lingtian. Ling Yun adalah satu-satunya orang yang berdiri di sana teguh seperti gunung seolah-olah dia adalah patung. Ling Yun begitu mantap sehingga benar-benar mengerikan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Tepat pada saat suara bergema di udara, sosok hijau juga muncul di kursi utama di aula pertemuan. Itu adalah pria parubaya berbaju hijau. Saat pria itu muncul, semburan aura kuat tersapu keluar darinya dan menyebabkan lingkungan menjadi redup. Tuan penjaga pemimpin surgawi. Seketika, semua orang termasuk Ling Yu membungkuk ke arahnya. Duan Lingtian dan Guo Li membungkuk juga. Seandainya hanya mereka berdua, mereka tidak akan bisa mengenali orang ini sama sekali. Apakah dia penjaga pemimpin surgawi? Salah satu dari 36 penjaga di bawah komando gubernur kota Bukit Maun. Duan Lingtian terkejut diam-diam. Setelah dia mengangkat kepalanya, dia mulai mempelajari pria paruh baya itu. Di depannya berdiri wali pemimpin surgawi yang juga merupakan pemimpin dari 36 wali. Saya meminta kalian semua untuk datang karena saya ingin mengumumkan sesuatu. Penjaga pemimpin surgawi tidak bertele-tele saat dia mengumumkan, dalam 3 bulan, gubernur kota Lord akan keluar dari kultivasi tertutupnya dan dengan itu, dia akan memilih 2 hingga 3 murid di antara 13 dari kalian. Apakah gubernur kota Lord akan memilih murid-muridnya? Saat kata-kata ini keluar dari mulut penjaga pemimpin surgawi, selain Duan Lingtian, mata semua orang langsung menyala. Gubernur kota Mount Hill City adalah orang kuat yang berada di Saint Rudiment Stage. Dia adalah orang terkuat di area yang meliputi kota bukit-bukit. Jika seseorang menjadi muridnya, seseorang pasti akan dapat langsung naik ke posisi tinggi tanpa gagal. Selain itu juga akan setara dengan mendapatkan perlindungan yang kuat. Menjadi murid gubernur kota Bukit Maun, seseorang pasti bisa berkeliaran bebas di sekitar kota. Napas dalam memenuhi seluruh aula pertemuan sekaligus. Selain Duan Lingtian yang mempertahankan ketenangannya, hanya Ling Yun di antara orang lain yang tampak lebih tenang. Namun, keinginan bisa terlihat menggenang di matanya juga. Adapun Duan Lingtian, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak memasang fasad. Sebaliknya, dia benar-benar tidak peduli sama sekali. Bidang penglihatan Duan Lingtian benar-benar berbeda dari kelompok jenius muda di sana. Menurut pendapat para jenius muda ini, gubernur kota Gunung Bukit yang berada di panggung Saint Rudiment adalah seseorang yang perlu mereka hormati dan takuti. Sebaliknya, menurut pendapat Duan Lingtian, gubernur kota Bukit Maun hanyalah seorang penggarap bela diri panggung Saint Rudiment biasa. Penjaga pemimpin surgawi tidak melewatkan ketenangan Duan Lingtian dan dia tidak bisa tidak memuji dalam hatinya. Pria kecil dari benua fana yang telah ditemukan oleh saudara ke-9 ini tidak buruk, dia belum melihat dunia. Tetapi dia masih bisa menjadi tenang ini bahkan setelah dia mendengar bahwa gubernur kota Lord sedang mencari untuk merekrut murid. Petik 2. Orang dapat dengan mudah membayangkan bahwa jika Duan Lingtian tahu apa yang dipikirkan oleh penjaga pemimpin surgawi saat ini, kemungkinan besar dia akan gatal untuk mengeluarkan pagoda 7 harta karunnya dan meledakkannya dalam ukuran sebelum membantingnya dengan keras di kepalanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia belum pernah melihat dunia sebelumnya? Lord Heavenly Leader Guardian, bolehkah saya bertanya bagaimana Gubernur Lord City akan memilih murid langsungnya nanti? Zhang Jilong bertanya dengan penuh semangat. 3 bulan kemudian, Gubernur Kota Lord akan keluar dari kultivasi tertutupnya dan akan melakukan tes pada kalian masing-masing. Tentu saja, saya juga tidak tahu ujian apa yang akan terjadi, jawab wali pemimpin surgawi. Alasan saya meminta Anda semua untuk datang adalah untuk mengingatkan Anda bahwa dalam 3 bulan ini, bekerjalah sekeras yang Anda bisa, bahwa Anda dapat membangun kekuatan Anda sebanyak mungkin. 3 bulan kemudian, siapapun yang tersingkir dari 13 gangster tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid gubernur kota.
Setelah wali pemimpin surgawi selesai, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, kembali sekarang." Segera, 11 orang yang tersisa termasuk Duan Lingtian dan Ling Yun segera menghilang dari aula pertemuan hanya dalam sekejap, menuju kembali ke Laten Dragon Camp. Mereka bergegas kembali untuk berkultivasi. Setelah Ling Yun melirik Duan Lingtian dengan aneh, dia terbang juga. Guo Li juga satu lagi, bahkan jika kamu benar-benar ingin meningkatkan kekuatanmu, tidak perlu terburu-buru, kan? Duan Lingtian tersenyum kecut sebelum berjalan keluar dari aula pertemuan dengan santai. Dia tidak tertarik menjadi murid gubernur kota Bukit-Bukit. Karena itu, dia tidak terburu-buru untuk kembali berkultivasi. Tunggu sebentar, saat Duan Lingtian hendak melewati ambang aula pertemuan, sebuah suara bergema dari belakangnya. Itu tidak lain adalah suara Heavenly Leader Guardian. "Lord Heavenly Leader Guardian, apakah Anda memanggil saya?" Melihat penjaga pemimpin surgawi, Duan Lingtian bertanya. Sejujurnya, dia yang paling ingin tahu tentang penjaga pemimpin surgawi, pemimpin dari 36 penjaga di bawah komando gubernur kota Bukit Maun. Baru saja, dia benar-benar mencoba menggunakan mata surgawinya untuk menyelidiki penjaga pemimpin surgawi. Namun, saat dia ingat bahwa Senior Lin, yang berada di peringkat ke-9 di antara 36 penjaga, sudah berada di tahap Paramon tahap penumpahan fana, dia dengan cepat menolak idenya lagi. Duan Lingtian bahkan curiga bahwa pemimpin dari 36 penjaga ini sebenarnya berada di Saint Rudiment Stage seperti gubernur kota-kota Bukit Maun. Tentu saja, ini semua spekulasinya sendiri. Saya mendengar bahwa Anda berasal dari benua fana. Benarkah itu? Melihat Duan Lingtian, pemimpin surgawi bertanya. Ya, Duan Lingtian tidak terkejut bahwa dia tahu tentang asal-usulnya. Bagaimanapun, dia telah melaporkan latar belakangnya sebelumnya kepada Senior Lin, mengatakan kepadanya bahwa dia berasal dari benua fana. Dari benua fana mana kamu berasal? Sejauh yang saya tahu, ada 3 benua fana di luar Dao Martial Saintland tetapi hanya 2 dari mereka yang memiliki Martial Cultivators. Petik 2. Saya berasal dari benua fana yang hanya menampung para pembudidaya bela diri, jawab Duan Lingtian jujur. Aku pernah mendengar tentang benua fana itu sebelumnya, itu disebut benua awan. Penjaga pemimpin surgawi menganggukkan kepalanya dengan bijak. Sepertinya kamu tidak berasal dari benua fana yang sama dengan murid gubernur kota. Jika kalian berdua berasal dari benua fana yang sama, kalian berdua pasti akan saling mengenal. Murid gubernur kota, Duan Lingtian terkejut. Apakah dia dari benua fana juga? Tepat sekali, penjaga pemimpin surgawi mengangguk sambil tersenyum. Tidak hanya dia dari benua fana, tetapi dia juga memiliki bakat unik yang luar biasa. Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Petik 2. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Tuan penjaga pemimpin surgawi. Tiba-tiba, Duan Lingtian diingatkan tentang sesuatu. Bolehkah aku bertanya padamu? Tentu. Apakah kamu tahu apakah ada klan Han di antara kekuatan berperingkat 5 di Tanah Suci Bela Diri Dao? Duan Lingtian bertanya. Kekuatan berperingkat 5. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, ekspresi wali pemimpin surgawi telah berubah murung, kekuatan berperingkat 5. Baginya, itu adalah kehadiran yang hanya bisa dia lihat dari jauh. Tuan penjaga pemimpin surgawi, ada apa? Duan Lingtian dapat melihat bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah dengan penjaga pemimpin surgawi, jadi dia bingung. Dia tidak mengerti mengapa wali pemimpin surgawi berubah menjadi cemberut begitu tiba-tiba. Apakah ada yang salah? Sebenarnya karena batu suci yang diberikan Suenai kepadanya sebagian besar terdiri dari batu suci kelas 5 dan sebagian kecil darinya adalah batu suci kelas 4. Karena itu, dia curiga bahwa kekuatan di belakangnya pastilah kekuatan kelas 5 di Tanah Suci Dao Martial. Tentu saja, alasan dia membuat spekulasi seperti itu juga karena kata-kata Guo Li. Menurut Guo Li, klan Guo tempat dia berasal dari kota Fuyu adalah kekuatan berperingkat 9 dan mereka memiliki cadangan batu suci kelas 9. Estate Gubernur kota Mount Hill City, di sisi lain, adalah kekuatan kelas 8 dan mereka memiliki cadangan batu Sein kelas 8. Cadangan batu suci kelas 9 dapat menghasilkan beberapa batu suci kelas 8. Di sisi lain, cadangan batu suci kelas 8 dapat menghasilkan beberapa batu suci kelas 7. Persis dengan deduksi inilah dia merasa bahwa kekuatan yang dimiliki Suenai pastilah kekuatan kelas 5 di Dao Martial Saintland. Duan Lingtian, mengapa kamu menanyakan ini?
Mengambil napas dalam-dalam, wali pemimpin surgawi akhirnya meredakan perasaannya yang kacau dan bertanya. Ketika saya berada di benua fana, saya mendengar kakek saya memberitahu saya bahwa ketika dia masih muda, dia bertemu dengan seorang pria sebelumnya. Pria itu memiliki nama keluarga, Han, dan dia mengklaim bahwa dia berasal dari kekuatan peringkat kelima dari Dao Martial Seinland. Duan Lingtian secara acak mengarang sebuah cerita. Dia tidak berani mengungkapkan bahwa dia mengenal seseorang dengan nama keluarga Han dan yang kemungkinan besar berasal dari kekuatan kelas 5 dari Dao Martial Seinland. Dia tidak ingin membawa terlalu banyak komplikasi untuk dirinya sendiri. Selain itu, jika dia mengatakan bahwa dia mengenal seseorang dari kekuatan tingkat 5, dia akan hancur jika itu menimbulkan keserakahan dari orang lain yang merasa bahwa dia telah memperoleh beberapa barang dari seseorang dari kekuatan tingkat kelima. Setelah melalui 2 reinkarnasi, bersama dengan memori 2 reinkarnasi dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, Duan Lingtian dapat dikatakan sebagai orang yang telah melalui 4 reinkarnasi. Tentu saja, dia akan mempertimbangkan semuanya. Oh begitu, setelah mendengar itu, wali pemimpin surgawi menghela nafas lega. Terakhir kali, banyak orang pergi ke benua fana untuk perjalanan. Namun, mereka mengatakan bahwa kondisi di sana sangat buruk dan banyak orang merasa sulit untuk tinggal lama di sana. Duan Lingtian tersenyum kecut. Dibandingkan dengan Dao Martial Seinland, tentu saja, kondisi benua fana jauh lebih buruk. Mengesampingkan semua yang lain, lingkungan budidaya dan sumber daya hanya dalam klan Guo tempat Guo Li sendirian, yang merupakan kekuatan peringkat ke-9 kota Fuyu di Tanah Suci Bela Diri Dao, sudah jauh melampaui semua tempat di benua awan. Adapun kekuatan kelas 5, aku juga tidak begitu tahu. Bahkan perkebunan gubernur kota kami di kota Bukit Maun kami juga hanya kekuatan berperingkat 8. Bahkan sekte besar di atas kota Bukit Maun kami juga hanya kekuatan peringkat ke-7, pemimpin surgawi Guardian menjawab. Kekuatan peringkat kelima terlalu jauh dari kami, namun, satu hal yang saya yakini adalah bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik yang kuat dalam kekuatan peringkat kelima. Setidaknya ada 100 lebih pembangkit tenaga listrik Saint Stage di dalamnya. Petik 2. Saat wali pemimpin surgawi menyebutkan pembangkit tenaga listrik Saint Stage, rasa hormat muncul di wajahnya, itu adalah rasa hormat yang muncul dari lubuk hatinya. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Wow, apakah kekuatan Suenai benar-benar sekuat ini? Ada lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik Saint Stage di dalamnya. Bukankah ini agak terlalu mengada-ada? Duan Lingtian benar-benar termakan oleh kebingungan. Detik berikutnya, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal kepada wali pemimpin surgawi dan mulai meninggalkan aula pertemuan. Sungguh jenius yang langka, dia telah berkultivasi selama ini di benua fana, dan dia bisa memasuki tahap menengah tahap penumpahan fana pada usia 35 tahun. Jika murid gubernur kota Lord itu tidak datang ke sini ke Dao Martial Seinland bersama dengan gubernur kota Lord sebelumnya, dia bahkan tidak akan mampu menandinginya, pikir pemimpin surgawi wali dalam hati. Di perkebunan kota Mount Hill City, tentu saja, dia sebagai pemimpin paling terpercaya dari 36 penjaga, akan paling mengerti tentang gubernur kota Lord. Bab 1377, Orang Tua yang Mengerikan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika Duan Lingtian kembali ke Kam Naga Laten, dia memperhatikan bahwa 12 gangster lain selain dia semua berkultivasi dengan tenang di kamar mereka. Adapun orang-orang yang tinggal di rumah kayu compang camping di bawah platform tinggi, mereka masih santai seperti sebelumnya. Namun, 2 orang dari 2 rumah kayu tidak keluar untuk waktu yang lama. Itu adalah rumah kayu tempat Hou Lin dan Li Han tinggal. Duan Lingtian tidak memperhatikan ini sama sekali karena setelah dia kembali, dia juga langsung pergi ke rumah kayunya. Tentu saja, rumah kayu yang dia tinggali sekarang adalah rumah kayu nomor 6. Setelah mengalahkan Zhang Jilong, dia sekarang menggantikannya dan menjadi anggota ke-6 dari 13 gangster, dengan hanya 5 orang di tahap penguasaan tahap penumpahan fana di depannya. Tunggu sebentar, itu sebenarnya salah satunya di tahap kesempurnaan tahap penumpahan fana dan 4 lainnya di tahap penguasaan tahap penumpahan fana. Tepat pada saat itu, Duan Lingtian teringat Ling Yun, pemuda berbaju hijau yang membawa pedang panjang di punggungnya dan juga pemimpin 13 gangster. Duan Lingtian harus mengakui bahwa ketika dia melihat Ling Yun, dia teringat Suli, sahabatnya dari masa lalunya. Sayangnya,
Dia belum pernah melihat Suli sama sekali bahkan sampai dia meninggalkan benua awan. Alasan dia diingatkan tentangnya adalah karena Ling Yun mirip dengan Suli. Tentu saja, ini hanya dalam hal pakaian. Setelah dia menutup pintunya, Duan Lingtian memasuki pagoda indah 7 harta karun. Penatua Huo, tolong bangunkan saya 9 bulan kemudian jika saya belum bangun, kata Duan Lingtian kepada Penatua Huo dan kemudian naik ke tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah untuk berkultivasi. Berada di dalam tingkat kedua dari Seven Treasures Exquisite Pagoda sama dengan 3 bulan di luar. Gubernur kota Mount Hill City akan keluar dari kultivasi tertutupnya 3 bulan kemudian. Kemudian, dia akan melakukan beberapa tes dan merekrut 2 hingga 3 murid atau sesuatu. Duan Lingtian tidak tertarik sama sekali. Tetap saja, itu tidak nyaman baginya untuk keluar dari ini, jadi dia tidak punya pilihan selain menemani Guoli untuk bergabung dalam kesenangan dan mungkin menambahkan ini ke peti pengalamannya. Jika dia secara tidak sengaja menjadi murid gubernur kota Bukit-Bukit, maka dia akan membiarkan alam mengambil jalannya. Jika anggota lain dari 13 gangster tahu tentang pikiran Duan Lingtian, mereka akan menamparnya dengan keras. Bahkan Guoli pun akan melakukannya. Alasan mereka berkultivasi semaksimal mungkin saat ini adalah untuk melakukan yang terbaik selama ujian yang ditetapkan gubernur kota Bukit Maun 3 bulan kemudian, bukan? Menjadi murid gubernur kota Bukit Maun adalah salah satu impian mereka yang menjadi kenyataan. Ketika Duan Lingtian memikirkan Guoli, dia langsung menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia pasti sangat ingin menjadi murid langsung gubernur kota Bukit-Bukit. Menurut pendapatnya, Guoli tidak diragukan lagi adalah orang yang menyedihkan. Dia adalah seorang wanita, namun dia memiliki bakat bawaan yang sama sekali tidak kalah dengan pria. Selain itu, dia harus memikul beban harapan yang berat dari klannya. Semua ini datang dengan harga juga. Kemanapun dia pergi, dia selalu gentar, takut seseorang akan menyerangnya secara diam-diam dan membunuhnya. Jika dia bisa menjadi murid langsung dari gubernur kota Bukit-Bukit, dia tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Jika saya bisa membantu Anda, saya pasti akan melakukannya, gumam Duan Lingtian. Guoli adalah salah satu orang paling awal yang dia temui ketika dia tiba di Dao Martial Seinland. Saat itu, dia telah membunuh 100 lebih terenggiling obsidian di lautan dekat Pulau Fuyu dan sebelum dia menarik binatang buas yang lebih ganas, Guoli telah memberinya peringatan. Meskipun peringatan Guoli pada akhirnya sia-sia, dia masih merasa berterima kasih padanya. Setelah bergaul satu sama lain dan setelah mengetahui lebih banyak tentang dia menyadari bahwa dia sebenarnya adalah gadis yang sangat baik. Dia tidak ingin melihat gadis manis seperti itu binasa dari dunia ini. Bahkan jika hari seperti itu benar-benar datang, dia berharap itu akan menjadi hari ketika umurnya berakhir. Dengan kecepatan kultivasi saya, tidak ada keraguan bahwa saya akan mampu menembus tahap menengah tahap penumpahan fana dalam waktu 9 bulan. Kali ini, setelah saya membuat terobosan, saya masih perlu meluangkan waktu untuk mengolah teknik desain Great Martial Taktik Kolosal Aerolite Arrow, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Segera, Duan Lingtian duduk bersila di udara dan mulai berkultivasi dengan batu suci kelas 5 di tangannya. Energi roh langit dan bumi dari tingkat kedua pagoda indah 7 harta karun dan energi roh langit dan bumi yang berasal dari batu suci kelas 5 terus diserap oleh Duan Lingtian ke dalam tubuhnya sebelum dibawa oleh 9 naga untuk melewati 15 Venasein. Setelah melewati 15 Venasein, sudah dapat dianggap bahwa siklus peredaran Qi yang hebat telah selesai. Setelah menyelesaikan siklus peredaran Qi yang hebat, energi roh langit dan bumi juga berubah menjadi energi sejati dan memasuki Laut Qi Duan Lingtian. Energi sejati di Laut Qi meningkat sedikit. Siklus seperti itu berulang lagi dan lagi seolah-olah tidak tahu arti keletihan. Budidaya selalu begitu kering. Hanya dengan mengalami kesulitan yang paling sulit, seseorang dapat naik di atas yang biasa. Tepat ketika Duan Lingtian melakukan kultivasi terbaiknya dan menerobos ke tahap menengah tahap penumpahan fana, sekelompok orang berkeliaran di langit dengan cara yang sombong dalam kontingen perkasa di selatan tanah suci Dao Martial. Ada lebih dari 300 dari mereka. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga menghebohkan. Ya ampun, apa itu? Pada saat yang sama, banyak orang juga melihat langit dihancurkan oleh mereka dan semuanya terkejut. Kecepatan yang gila. Basis kultivasi saya adalah tahap Paramon tahap penumpahan fana, tetapi kecepatan saya tidak mendekati mereka. Seseorang di Mortal Shading Stage Paramon Stage bergumam.
Hanya ada kebingungan di wajahnya. Panggung Saint Rudiment. Ratusan orang ini berada di Saint Rudiment Stage, ya ampun. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik Saint Rudiment Stage. Kekuatan 6 tingkat mana yang datang berkerumun seperti lebah dari sarang. Petik 2. Ada begitu banyak dari mereka, sepertinya mereka berencana untuk pergi ke laut. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan di sana. Petik 2. Aku agak ingin mengikuti mereka dan melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan, tapi masalahnya adalah karena kecepatanku, aku tidak bisa mengejar mereka sama sekali. Banyak orang memandang ke langit dan menatap ketika ratusan sosok menghilang di cakrawala, menghilang di depan mata mereka. Butuh waktu lama bagi kecemasan di hati mereka untuk ditekan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segerombolan orang, yang bergerak seperti banjir besar, membumbung tinggi melintasi langit, memasuki wilayah laut dari selatan tanah suci Dao Martial. Memimpin kawanan itu adalah binatang buas tipe beruang raksasa. Mata binatang buas tipe beruang itu benar-benar merah dan tubuhnya yang besar seperti gunung kecil. Binatang buas ini memiliki kecepatan yang sangat cepat sehingga hanya dalam sekejap mata, ia telah meninggalkan tanah selatan tanah suci Dao Martial. Di punggung binatang buas ini berdiri seorang gadis berpakaian kuning. Tampilan kekanak-kanakan pada wajah cantik dan lembut gadis ini telah berkurang. Jelas bahwa dia adalah kecantikan yang tak tertandingi yang akan segera meninggalkan masa remajanya. Namun, ekspresi di wajah gadis itu murung. Ada lagi pria parubaya berpakaian khusus di sisi binatang buas itu. Fitur wajahnya sempurna tetapi perubahan kehidupan masih meninggalkan beberapa tanda di wajahnya. Saat itu, melihat gadis remaja di belakang binatang buas itu, dia tersenyum dan meyakinkan, "Suenai, jangan khawatir. Kakakmu Lingtian akan baik-baik saja. Pamanmu, terima kasih telah menemaniku mencari broter Lingtian." Gadis berbaju kuning ini tidak lain adalah Han Suenai. "Gadis bodoh, tidak perlu berterima kasih padaku." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sebelum menambahkan lagi, "Selama broter Lingtian tidak pergi ke Dao Martial Saintland, saya pasti akan membantu Anda menemukannya." Keyakinan besar bergema dalam kata-kata pria parubaya itu. Apa lelucon, kali ini, hanya dalam perjalanan ini saja, dia telah membawa 50 pembangkit tenaga listrik yang berada di Saint Stage dan di atasnya bersamanya. Setidaknya ada 260 orang lain yang berada di Saint Rudiment Stage ke atas. Bahkan jika orang-orang ini mencari seluruh wilayah laut antara Dao Martial Saintland dan benua awan, itu tidak akan memakan waktu lama bagi mereka. Ya, tentu saja, ini terutama karena orang-orang ini sangat cepat. Baik, Han Suenai mengangguk, kekhawatiran masih terlihat di matanya. "Saudara Lingtian, tolong aman. Kalau tidak, aku, Suenai, tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri selamanya." Han Suenai berpikir diam-diam pada dirinya sendiri. Suara dan ekspresi seorang pemuda terus muncul di benaknya. Itu tidak lain adalah kakaknya Lingtian. Deretan lebih dari 300 orang yang tangguh ini menyapu dan kemanapun mereka terbang, mereka terus memicu serangkaian gelombang yang mengamuk di permukaan laut. Gelombang ini kemudian memercik ke bawah dan menyebabkan binatang buas di dekat permukaan laut menjadi pusing dan silau. Tidak jauh di belakang mereka, sesosok tubuh kurus mengikuti di belakang mereka seperti bayangan. Ini adalah seorang lelaki tua berbaju abu-abu yang kurus dengan hanya kulit di atas tulangnya. Namun, matanya tampak berkilauan dengan api hijau tua, membuatnya terlihat mengerikan dan meresahkan. Orang tua itu memegang tongkat yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan kilau hijau tua yang menutupinya cocok dengan matanya, mengeluarkan aura yang mengental. Apakah orang-orang ini dari kekuatan peringkat kelima atau keenam? Apa yang sebenarnya mereka lakukan menuju ke selatan dengan perkembangan seperti itu? Selatan tampaknya adalah benua fana tempat Tuan Muda berada, gumam lelaki tua berpakaian abu-abu itu ketika nada dingin terdengar dalam suaranya. "Aku ingin tahu berapa banyak Tuan Muda telah tumbuh sekarang. Guru meminta saya untuk menunggunya di bagian selatan tanah suci Dao Martial, tetapi dia masih belum datang sampai sekarang. Saya mendengar bahwa kecepatan kultivasi orang-orang di benua fana sangat lambat. Mungkin, saya masih harus menunggu lebih lama lagi. Namun, orang-orang ini sebenarnya menuju ke benua fana tempat Tuan Muda berada, jadi saya harus pergi dan bertanya tentang tujuan mereka. Saya tidak mungkin membiarkan mereka mengganggu pertumbuhan Tuan Muda." Petik 2. Saat lelaki tua itu bergumam, dia langsung menghilang di tempat seolah-olah dia baru saja menghilang ke udara.
Pada saat yang sama, sesosok muncul di depan kontingen 300 orang dengan binatang buas tipe beruang memimpin mereka. Ternyata tidak lain adalah lelaki tua berbaju abu-abu yang baru saja mengikuti mereka. Ledakan, dengan hanya mengangkat tangannya, tongkat di tangan lelaki tua itu bergetar saat dia menunjuk ke langit. Segera, energi besar meledak di udara dan penghalang yang turun dari langit menyebar seolah-olah itu menghubungkan langit dan bumi bersama-sama. Pada saat yang sama, kontingen orang juga telah mencapai di dekatnya. Kotoran, pria parubaya berpakaian khusus yang berada di samping binatang buas tipe beruang itu juga memperhatikan penghalang yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Wajah pucatnya langsung berubah ngeri. Berhenti. Dengan perintah tajam dari pria parubaya, kontingen besar mulai melambat, tetapi mereka masih membuat jarak ke depan karena kelembaman. Orang yang melambat lebih dulu adalah binatang buas tipe beruang. Setelah berhenti, ia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Gelombang suara bergulir dan menyebabkan semburan gelombang tumbukan padat muncul di langit. Bang! Gelombang tumbukan meledak di udara, menyebabkan ruang sedikit bergetar. Beruang neraka surgawi. Sebuah suara tua berteriak kaget. Bab 1378, Azure Cloud Mansion. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Dalam contoh berikutnya, seorang lelaki tua berbaju abu-abu yang memegang tongkat muncul di depan kontingen yang terdiri dari 300 orang. Hanya dengan kekuatannya sendiri, dia membuat batalion yang terdiri dari 50 pembangkit tenaga listrik Sein Stage dan lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik Sein Rudiments Stages terhenti. Hanya dari sini, orang bisa dengan mudah melihat betapa tangguhnya lelaki tua ini. Orang tua, siapa kamu? Han Suenai, yang berdiri di belakang binatang buas itu, sekarang telah kembali ke dunia nyata dan melotot marah padanya. Kenapa kamu menghalangi jalan kami? Gadis kecil, betapa kasarnya kamu, bukankah orang dewasa di rumahmu mengajarimu sopan santun? Mata lelaki tua itu yang bersinar cemerlang dengan nyala api hijau tua menatap tajam ke arah Han Suenai. Ah, tepat pada saat ini, Han Suenai akhirnya melihat sinar iblis di matanya. Seketika, dia dilanda ketakutan sampai warna mengering dari wajahnya. Bahkan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mulai gemetar segera. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa mengerikannya lelaki tua ini sampai-sampai dia bisa membuatnya, yang dijuluki iblis kecil, dilanda ketakutan seperti itu. Suenai, jaga sopan santunmu. Tepat pada saat itu, pria parubaya berpakaian khusus yang berjalan di depan bersama Han Suenai terbang ke depan dan berhenti di depan pria tua berpakaian abu-abu itu sebelum membungkuk sedikit. Mengambil napas dalam-dalam, pria parubaya itu memanggil tanpa tergesa-gesa, "Senior." Nada suaranya dipenuhi dengan rasa hormat. Kamu tidak buruk, awalnya tidak banyak Beastrider yang luar biasa di Dao Martial Saint Land dan di atas itu, bahkan lebih jarang melihat Beastrider yang bisa menjinakkan binatang buas seperti Heavenhell Bear. Pria tua itu menatap pria yang lebih muda dan mengangguk sebelum dengan cepat melihat ke Heavenhell Bear lagi. Diselidiki oleh lelaki tua itu, beruang surgawi dikejutkan oleh ketakutan sehingga mulai bergetar juga, sedemikian rupa sehingga hampir menyebabkan Han Suenai jatuh. Untungnya, pria berpakaian khusus itu menggeram tepat waktu dan membuat beruang surgawi mendapatkan kembali ketenangannya sekali lagi. Melihat pria parubaya itu lagi, lelaki tua itu berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan padaku, siapa namamu?" "Mungkin, saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya." Petik 2, "Senior, saya dipanggil Muyi," jawab pria parubaya itu dengan hormat. "Muyi, saya pikir saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya, apakah Anda Beastrider jenius dari Greenwave Han Mansion?" Setelah merenung sejenak, api hijau tua di mata lelaki tua itu berkobar saat dia bertanya. "Kamu menyanjungku dengan menyebutku Beastrider jenius. Namun, saya, Muyi, memang dari Greenwave Han Mansion," jawab Muyi dengan rendah hati. "Tidak perlu rendah hati. Alasan saya memblokir jalan Anda adalah untuk hanya mengajukan satu pertanyaan. Apa alasanmu, Greenwave Han Mansion, pergi ke selatan dengan keriuhan seperti itu?" Pria tua berbaju abu-abu itu bertanya tanpa basa-basi. "Sejujurnya, Senior, alasan kami datang ke sini adalah untuk membantu nona kami mencari temannya. Temannya telah hilang di lautan luas dan sampai sekarang, kami masih belum mendengar kabar darinya," jawab Muyi jujur. "Apakah dia putri dari Han Mansion Master dari Greenwave Han Mansion?" "Huff, dia benar-benar kurang sopan santun.
Orang tua itu menatap Han Suenai lagi dan mendengus. Jika orang lain yang berbicara padanya seperti itu, Han Suenai pasti sudah lama kesal. Namun, lelaki tua ini memberinya perasaan seolah-olah dia berkeliaran di sekitar gerbang kematian. Selain itu, seseorang yang bisa mendapatkan rasa hormat seperti itu dari pamanmu berarti bahwa dia pasti bukan seseorang yang sederhana. Karena itu, dia memilih untuk diam. Ledakan, tanpa peringatan, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit lagi. Seketika, penghalang yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi menghilang tanpa jejak seolah-olah tidak pernah muncul. Mu Yi, nak, aku akan mempercayaimu kali ini, jika, di masa depan, aku mengetahui bahwa kamu benar-benar menipuku, aku akan mengunjungi Greenwave Han Mansion. Dengan itu, sosoknya mulai menjadi buram. Senior, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Melihat pria berpakaian abu-abu akan pergi, Mu Yi dengan cepat bertanya. Saya dari Azure Cloud Mansion, suara kuno bergema lagi, hanya memasuki telinga Mu Yi saja. Detik berikutnya, sosoknya segera menghilang menjadi ketiadaan. The Azure Cloud M Mansion. Setelah mendengar jawabannya, mata Mu Yi langsung menyipit, dia dari Azure Cloud Mansion. Jangan bilang kalau itu sebenarnya hadiah. Ya ampun, apa yang dia lakukan di sini? Petik 2. Detak jantung Mu Yi semakin cepat dan sangat cepat hingga dia merasa ingin pingsan. Hanya setelah waktu yang lama dia akhirnya bisa tenang lagi. Tidak heran dia bisa melakukan teknik seperti itu yang bisa menutupi seluruh langit hanya dengan mengangkat tangannya. Jadi, dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dari Azure Cloud Mansion. Terengah-engah, Mu Yi masih berusaha mengatur napas. Kali ini, Han Suenai menyadari bahwa lelaki tua itu telah pergi dan dia akhirnya berani mengangkat kepalanya lagi. Namun, setelah dia melihat bagaimana pamannya berada di luar dirinya, dia tidak bisa tidak bertanya, "Pamanmu, apa yang dikatakan orang tua itu kepadamu?" Dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti mengatakan sesuatu padanya. Kalau tidak, mengingat temperamennya, dia tidak akan pernah kehilangan ketenangannya seperti itu. Suenai, kamu harus ingat lain kali jika kamu bertemu dengannya lagi, kamu harus menghormatinya. Bahkan jika ayahmu melihatnya, ayahmu harus memanggilnya, senior, dengan sopan juga, kata Mu Yi padanya. Saat dia mengingat perilaku sembrononya barusan, keringat dingin langsung muncul di kulitnya. Ayahku perlu memanggilnya, senior, juga. Han Suenai mengerutkan kening. Pamanmu, katakan saja padaku, siapa dia sebenarnya? Dia pasti sudah memberitahumu, bukan? Setelah mendengar pertanyaannya, Mu Yi tersenyum kecut. Gadis ini terlalu pintar. Suenai, saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda harus terlebih dahulu berjanji kepada saya bahwa jika Anda kebetulan bertemu dengannya lagi, Anda harus sopan, tambah Mu Yi. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Han Suenai mendengus. Orang tua itu sangat jelek. Kakakku Ling Tian jauh lebih tampan. Saat dia menyebutkan kata, saudara Ling Tian, dia tidak bisa menahan nafas lagi. Namun, segera, dia tersadar dari lamunannya saat dia melihat Mu Yi. Pamanmu, cepat katakan padaku siapa sebenarnya orang tua itu. Suenai, jika kamu tidak berjanji padaku, aku tidak akan memberitahumu. Mu Yi menggelengkan kepalanya dan membentak sedikit. Seketika, beruang di bawah kaki Han Suenai terbang keluar dengan cara yang mengkhawatirkan seolah-olah telah berubah menjadi bola meriam raksasa. Ayo pergi. Pada saat yang sama, Mu Yi mengeluarkan perintahnya ke 300 pembangkit tenaga listrik yang aneh dan melanjutkan perjalanan mereka. Pamanmu, aku berjanji padamu. Cepat dan katakan padaku sekarang. Orang tua itu, bukan, senior itu, maksudku. Siapa sebenarnya dia? Han Suenai berbalik untuk menatap Mu Yi dengan penuh tanda tanya yang mengejarnya. Saat itu, dia benar-benar menyerah padanya. Dia dari Azure Cloud Mansion, Mu Yi mengungkapkan menggunakan transmisi suara energi sejatinya. Rumah awan biru. Setelah mendengar itu, mata Han Suenai menyipit saat wajahnya benar-benar tertutup oleh keterkejutan. Ya ampun, apa yang dilakukan orang aneh dari Azure Cloud Mansion di sini? Aku juga tidak tahu, namun, sepertinya ada sesuatu yang dia pedulikan di selatan. Kalau tidak, dia tidak akan bertanya apa yang kami lakukan. Kali ini, tidak peduli apakah kita dapat menemukan saudara Ling Tian atau tidak, kita harus kembali. Jawab Mu Yi, kami pasti akan menemukan saudara Ling Tian. Han Suenai menjawab dengan tekad.
Sama seperti Han Suenai memimpin kelompok pembangkit tenaga listrik dari Greenwave Han Mansion untuk mencari lautan tak terbatas pada pencarian inci demi inci, orang yang mereka cari diam-diam tinggal di kota tepi laut di Dao Martial Seinland. Kota itu bernama Mount Hill City. Di perkemahan naga laten di perkebunan gubernur kota di kota Bukit Mount. Di rumah kayu nomor 6, sebuah pagoda kecil yang telah berubah menjadi seukuran titik debu duduk sederhana di sudut tempat tidur. Tidak ada yang menyangka bahwa pagoda sekecil itu benar-benar memiliki dunianya sendiri di dalamnya. Pada tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah, seorang pemuda berpakaian ungu sedang duduk bersila di udara. Aliran energi roh surga dan bumi yang dapat dibedakan dengan jelas bergabung ke dalam tubuhnya bersama dengan udara dan menjadi bagian dari tubuhnya. Energi roh langit dan bumi yang tersimpan di batu suci kelas 5 di tangannya terentang hampir dengan cara yang kokoh dan memasuki tubuhnya juga. Waktu terus berlalu dengan tenang. Setelah waktu yang tidak terbatas, seluruh tubuh pemuda yang duduk bersila di tempat tidur mulai berputar perlahan. Semburan lingkaran cahaya energi sejati yang samar menyala di sekujur tubuhnya. Akhirnya sekarang penuh. Laut Qi ini yang hanya sebesar telur merpati sebenarnya seperti lubang tanpa dasar. Pada saat saya membuat terobosan ke tahap menengah tahap penumpahan fana, apa yang harus saya lakukan dengan Laut Qi yang akan sebesar ukuran telur ayam kalau begitu? Entah bagaimana, Duan Lingtian telah sadar kembali dan tidak lagi mengulangi langkah kultivasinya lagi dan lagi dengan mati rasa. Tepat pada saat itu, Laut Qi di antara alisnya yang sebesar telur merpati akhirnya terisi. Selain itu, bahkan 15 vena suci di tubuhnya juga telah diisi dengan energi sejati. Saat ini, saatnya bagi saya untuk mulai membuka Saint Veins baru. Selama saya bisa membuka Saint Veins, Laut Qi kemudian akan lengkap, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri dan dia mulai memobilisasi energi sejati di 15 vena suci. Seseorang harus mengakui bahwa membuka Saint Veins adalah proses yang membosankan. Meskipun Duan Lingtian pernah mengalaminya sekali, dia masih belum bisa terbiasa. Sekarang, dia mengalaminya lagi untuk kedua kalinya dan yang dia rasakan hanyalah penderitaan. Itu terlalu menyakitkan. Membuka Saint Veins adalah hal yang baik tetapi proses membuka Saint Veins sangat menyayat hati. Aku ingin tahu mana yang sebenarnya lebih menyakitkan, ini atau melahirkan. Duan Lingtian tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki pemikiran seperti ini. Namun, saat pikiran ini muncul di benaknya, dia dengan cepat menekannya. Saya lupa, di dunia ini ketika wanita melahirkan, selama basis kultivasi ibu tinggi, dia dapat menggunakan kekuatannya untuk mengurangi rasa sakit yang tidak perlu. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, 16 vena Saint-nya berhasil dibuka. Membuka Saint Vein seperti menyalakan lampu yang memandu sekelompok orang dalam kegelapan untuk bergerak maju. Secara bertahap, vena Saint kedua, vena Saint ketiga, yang keempat, mereka dibuka satu persatu. 17 vena suci. Ketika semua vena suci terbuka penuh, tubuh Duan Lingtian yang bersemangat tersentak dan menyebabkan energi sejati sedikit kehilangan jalan, mengirimnya ke serangkaian rasa sakit yang menyayat hati di seluruh dan menyebabkan dia terdiam lagi. 17 vena suci, 17. Namun, hati Duan Lingtian masih dipenuhi dengan kegembiraan. Selama tahap awal Mortal Shedding Stage, dia telah membuka 15 Saint Veins di tubuhnya. Dalam tahap menengah tahap penumpahan fana, dia telah membuka 17 vena Saint di tubuhnya. Itu bukan hal yang paling penting. Saya telah membuka 15 vena suci di tahap awal Mortal Shedding Stage saya dan 17 lainnya di tahap menengah saya. Di masa depan, saya akan membuka setidaknya 18 Saint Veins di tahap penguasaan saya, 19 di tahap kesempurnaan saya dan 20 di tahap Paramon saya. Bab 1379, Tahap Penumpahan Fana Menengah. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Total semuanya, aku akan bisa membuka 89 Saint Veins saat aku mencapai Paramon Mortal Shedding Stage. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, emosinya yang semula tenang mulai bergejolak lagi. Dia tahu bahwa pembukaan 17 vena suci di tahap penumpahan fana menengah telah memberinya masa depan yang baru dan segar. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan membuka 16 vena Saint di tahap penumpahan fana menengah dan seterusnya di masa depan, dia akan mengumpulkan total 85 vena Saint yang sudah cukup luar biasa. Faktanya, bahkan Buddha Gautama, orang yang telah membuka vena suci paling banyak di antara penduduk asli di planet Tianhuang,
juga telah mencapai total 85 Vena suci. Namun, saat ini, mutasi yang terjadi ketika dia menerobos ke tahap penumpahan Fana menengah telah memberinya masa depan yang lebih baik, atau bahkan bisa dikatakan lebih aneh. Sejauh ini, dia bisa membuka setidaknya 89 Saint Veins ketika dia mencapai Paramount Mortal Shading Stage. Jika mutasi lain terjadi ketika saya membuat terobosan ke tahap penumpahan Fana penguasaan dan satu lagi selama tahap kesempurnaan, dan mutasi yang lebih besar lagi di tahap Paramount, saya akan dapat membuka hingga 99 Saint Veins pada akhirnya di tahap penumpahan Fana Paramount. Duan Lingtian terus memimpikannya hal ini pada dirinya sendiri. Namun, segera, Duan Lingtian tersentak kembali ke kenyataan lagi. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk melakukan langkah terakhir. Dalam sekejap, dia mulai mengolah bentuk ke-10 dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk 9 naga. Saat ia dengan cepat menyerap energi roh langit dan bumi dan mengubahnya menjadi energi sejati di Laut Qi mulai menyembur juga. Sekaligus, semua 32 Saint Veins di tubuh Duan Lingtian mulai diisi dengan True Energy. Dibawa oleh 9 naga, mereka melakukan siklus peredaran Qi yang hebat lagi dan lagi seolah-olah mereka tidak tahu arti dari kelelahan. Kecepatan 9 naga yang membawa energi sejati menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, 32 Saint Veins hampir terbakar karena gesekan yang konstan. Sekarang, terengah-engah, hati Duan Lingtian tersentak. Pada saat itu, energi sejati di 32 Saint Veins di tubuhnya mengalir ke Laut Qi yang seukuran telur merpati dengan kekuatan besar dan segera, Laut Qi membengkak. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh saraf otak Duan Lingtian, menyebabkan dia menggeram tak terkendali. Dia sudah mengatupkan giginya kesakitan. Kalau tidak, dia pasti sudah berteriak nyaring di bagian atas paru-parunya. Namun, setelah rasa sakit yang hebat, gelombang kesenangan menyapu dirinya. Mungkin, itu adalah lambang dari pepatah, semua penderitaan memiliki imbalannya. Dengan gelombang energi spiritualnya, Duan Lingtian dengan cepat menyadari bahwa Laut Qi di antara alisnya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Awalnya sebesar telur merpati, sekarang menjadi seukuran telur ayam. Namun, meskipun Laut Qi telah menjadi sebesar telur ayam, energi sejati yang dikandungnya diangkut dari Laut Qi yang seukuran telur merpati. Sekarang setelah berada di dalam Laut Qi seukuran telur ayam, tampaknya sangat kecil. Ini adalah proses panjang dan membosankan lainnya untuk mengisi Laut Qi yang sebesar telur ayam, namun, pada saat Laut Qi sebesar itu terisi penuh, saya akan membuat terobosan ke tahap master tahap penumpahan Fana. Saat itu, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Tepat pada detik itu, tubuh Duan Lingtian yang sedang duduk bersila berhenti berputar dan saat matanya terbuka lebar dan sesuatu melintas di antara mereka. Setelah Laut Qi yang sebesar telur ayam muncul, Duan Lingtian sekarang benar-benar membuat terobosan ke tahap penumpahan Fana menengah. Tepat pada saat itu, Duan Lingtian merasa bahwa sepertinya bukan hanya Laut Qi-nya yang mengalami transformasi. Bahkan tubuhnya tampaknya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi juga. Setelah mencobanya, Duan Lingtian menyadari bahwa kekuatannya sempurna di tahap penumpahan Fana menengah. Bahkan jika seorang penggarap bela diri tahap penumpahan Fana menengah telah mengembangkan teknik taktik bela diri kelas atas tingkat manusia ke tahap tertinggi, Duan Lingtian masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya hanya dalam sekejap mata. Sekarang semua 36 Saint Veins-nya mengoperasikan energi sejati bersama-sama. Dia datang untuk memiliki tubuh yang bahkan jauh lebih kuat daripada naga surgawi cakar 5 tahap penumpahan Fana tingkat menengah. Ini adalah kekuatan terbesar Duan Lingtian. Saat ini, kekuatanku pasti berada di dekat puncak tahap penumpahan Fana penguasaan. Bahkan pembangkit tenaga listrik Mastery Mortal Shading Stage biasa tidak cocok untukku. Setelah mencoba lagi, dia menguasai pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatannya sendiri. Ketika saya berada di tahap awal penumpahan Fana, kekuatan saya setara dengan Zhang Jilong yang berada di puncak tahap penumpahan Fana menengah. Namun, dengan bantuan keunggulan set panahan saya masih bisa mengalahkannya. Kecuali jika itu adalah seorang penggarap dao atau penggarap bela diri yang unggul dalam serangan jarak jauh, tidak banyak orang yang berada di puncak tahap penumpahan Fana penguasaan yang bisa menjadi tandinganku. Saat Duan Lingtian memikirkan ini, senyum cemerlang melintas di wajahnya. Untuk saat ini, saatnya bagi saya untuk mengembangkan teknik di dalam kolosal Aerolite Arrow, khususnya teknik ofensif itu, Aerolite Sower.
Hanya ketika saya berhasil mengasah pancuran aerolite ke tahap tertinggi, maka saya dapat mulai mengembangkan teknik pertahanan di Colossal Aerolite Arrow, Colossal Arrow Bell. Duan Lingtian menantikan untuk mempelajari lebih lanjut tentang lonceng panah kolosal. Menurut Suenai, semua taktik bela diri kelas atas Saint Grade manusia seperti panah aerolite kolosal yang dia kembangkan akan memiliki teknik yang dasarnya bergantung pada tahap tertinggi dari teknik lainnya. Kekuatan teknik semacam itu sama sekali tidak kalah dengan kekuatan taktik bela diri kelas suci peringkat bumi. Hanya pembangkit tenaga listrik Saint Stage yang bisa mengolah taktik bela diri Saint Grade Earth Rank. Sekarang Duan Lingtian memiliki tekad yang kuat, dia segera menindaklanjutinya. Dia terbang keluar dan Sun Shooting Bow segera muncul di tangannya. Dengan mengangkat tangan kanannya, dia menembakkan panah True Energy dan menyelipkannya ke tali busur sebelum melepaskannya. Mandi Aerolite. Saat panah energi sejati melonjak ke langit dan kemudian turun ke bawah, pancuran panah energi sejati yang menghapus seluruh langit jatuh seolah-olah hujan meteor baru saja terjadi. Selain Aerolite Shower, Duan Lingtian juga tidak lupa mengolah teknik lainnya. Dia segera tersesat dalam waktu, mengolah tekniknya. Tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu sejak dia memasuki Pagoda Indah 7 Harta Karun. Tentu saja, rentang waktu setengah tahun ini adalah waktu yang dihabiskan di tingkat kedua dari 7 Harta Karun Pagoda Indah. Setengah tahun sama dengan 6 bulan. 3 hari di tingkat kedua dari Seven Treasures Exquisite Pagoda sama dengan 1 hari di luar. Dengan kata lain, 2 bulan telah berlalu di luar. Hahaha, sebuah terobosan. Saya akhirnya membuat terobosan. Setelah waktu 2 bulan, ledakan tawa memecah kesunyian di Kamp Naga Laten, mengejutkan banyak pria dan wanita muda di rumah-rumah kayu yang compang camping. Mereka berjalan keluar, tetapi tak seorang pun di rumah kayu baru di atas platform tinggi itu terkejut sama sekali. Kedap suara dari rumah kayu tempat 13 gangster tinggal jauh lebih baik. Siapa yang berteriak? Betapa berisiknya. Tidak bisakah kamu membiarkan kami berkultivasi dengan damai? Banyak pria dan wanita muda yang berjalan keluar dari rumah kayu compang camping mengeluh dengan keras. Namun, ketika mereka melihat siapa yang berjalan keluar dari rumah kayu yang compang camping itu tertawa terbahak-bahak, mereka dengan cepat menutup mulut dan tidak mengeluarkan suara lagi. Orang yang baru saja keluar dari rumah kayu compang camping itu sambil tertawa tidak asing lagi bagi mereka. Itu tidak lain adalah Howlin. Howlin dulunya adalah salah satu dari 13 penjaga, tetapi 3 bulan lalu, dia dikalahkan, jadi dia tersingkir dari 13 penjaga. Sekarang, setelah 3 bulan, apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia baru saja membuat terobosan? Dia awalnya adalah seorang kultivator bela diri di tahap penumpahan fana menengah dan sekarang setelah dia menerobos, dia sekarang berada di tahap penumpahan fana penguasaan. Apakah Howlin membuat terobosan ke tahap penumpahan fana penguasaan? Seketika, banyak orang mulai menyadari apa yang terjadi dan menangis karena terkejut. Ini adalah berita yang mengejutkan. Sekarang Howlin telah membuat terobosan ke Mastery Mortal Shading Stage, Laut Qi-nya tidak hanya mengalami transformasi lain, tetapi jumlah Saint Fans juga pasti meningkat dengan jumlah yang wajar juga. Tidak ada pembudidaya bela diri atau Dao di tahap penumpahan fana menengah yang akan dapat mengalahkannya sekarang. Petik 2. Mengingat kekuatan Howlin sekarang, selain bisa masuk ke 13 penjaga lagi, tidak masalah baginya untuk menjadi salah satu dari 6 yang terkuat juga. Tepat sekali, Duan Lingtian, yang saat ini berada di peringkat ke-6 di antara 13 penjaga, hanyalah seorang kultivator bela diri di tahap penumpahan fana menengah. Meskipun dia telah mengalahkan Zhang Jilong, kekuatannya masih hanya di puncak tahap penumpahan fana menengah paling banyak. Petik 2. Puncak tahap penumpahan fana menengah dan tahap penumpahan fana penguasaan adalah 2 tingkat yang sama sekali berbeda. Para pria dan wanita muda dari rumah kayu compang camping terus mengalir tanpa henti dan berdiskusi satu sama lain. Mereka semua menunggu untuk menyaksikan keseruannya. Mereka memahami kepribadian Howlin dengan sangat baik. Dia tidak bisa melakukan apapun terakhir kali karena dia bukan tandingan siapapun di antara 13 penjaga. Tetapi sekarang setelah dia membuat terobosan ke tahap penumpahan fana penguasaan, dia tidak akan pernah mau duduk diam dan pasti akan memasuki 13 penjaga lagi. Tak lama kemudian, tindakan Howlin meneguhkan kecurigaan sekelompok anak muda yang hadir. Ledakan, dengan kedua kakinya menginjak tanah sampai tanah retak dan membentuk celah yang tampak seperti jaring laba-laba,
ia terbang ke platform tinggi dan segera berdiri di depan rumah kayu nomor 13. Aku, Howli, akan menantang Guoli yang berada di peringkat 13 dari 13 penjaga. Berdiri di depan rumah kayu, Howlin mengumumkan tanpa tergesa-gesa. Suaranya sekeras guntur dan dengan true energy meningkatkannya, itu menyebar ke rumah kayu. Detik berikutnya, pintu terbuka. Guoli berjalan keluar dari dalam. Namun, ekspresinya tampak sedikit murung. Tidak peduli siapa itu, siapapun akan memiliki wajah cemberut jika ada yang diganggu di tengah kultivasi mereka. Howlin, apakah kamu ingin menantangku? Melihat Howlin, Guoli bertanya dengan suara berat. Tepat sekali, hari ini, aku akan mendapatkan kembali reputasiku dan mengalahkanmu, Betech kecil. Howlin menyeringai. Jadi, kamu telah membuat terobosan. Saat kilatan melintas di mata Guoli, dia bergumam dengan wajah sedikit pucat. Karena kamu tahu bahwa aku sudah menerobos, tidakkah kamu pikir kamu harus mengakui kekalahan? Anda harus tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk tahap penumpahan fana menengah untuk melawan tahap penumpahan fana penguasaan. Howlin menyeringai bangga, meskipun kata-katanya tampak tulus dengan niat yang tulus, tidak ada seorang pun selain dia yang tahu apa niatnya yang sebenarnya. Mengakui kekalahan, Guoli mendengus dengan suara rendah. Aku, Guoli, tidak pernah mengaku kalah. Jangan salahkan aku karena kejam terhadap seorang wanita. Senyum di wajah Howlin berubah lebih lebar. Jawaban Guoli persis seperti yang ingin dia dengar. Jika dia baru saja mengakui kekalahannya segera, dia akan merasa itu membosankan. Tidak mengakui kekalahan adalah hasil terbaik yang bisa dia harapkan. Ini bisa memungkinkan dia untuk melampiaskan permusuhannya yang telah terakumulasi selama 3 bulan sepuasnya. Saat dia mengingat bagaimana dia tersingkir dari 13 penjaga karena jalan kecil ini, kemarahan dan kebencian memenuhi hatinya segera. Dia harus melepaskannya. Saya sekarang telah membuat terobosan ke tahap penumpahan fana penguasaan. Saya juga tidak akan menggertak Anda, jadi lebih baik bagi Anda untuk bergerak terlebih dahulu, Howlin mengumumkan dengan acuh tak acuh. Kata-katanya membuat para penonton di samping terdiam. Mereka semua merasa bahwa dia tidak tahu malu karena berani mengatakan kata-kata seperti itu. Fakta bahwa penggarap bela diri tahap penumpahan fana penguasaan akan melawan penggarap bela diri tahap penumpahan fana tingkat menengah sudah merupakan tindakan intimidasi. Bab 1380, Kesenjangan yang Konyol. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Meskipun Guoli menolak untuk mengakui kekalahan, kekalahannya sudah ditakdirkan sejak awal ketika dia menghadapi Howlin yang telah menembus ke tahap penguasaan tahap penumpahan fana. Untuk alasan ini, hanya butuh satu pukulan baginya untuk mengalahkannya. Setelah dia mengalahkannya, dia tidak menjadi sedih karena dikalahkan oleh tangan seorang kultivator bela diri tahap penguasaan Mortal Shading bukanlah sesuatu yang tak tahu malu. Selama dia bisa membuat terobosan ke tahap penguasaan tahap penumpahan fana, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan bisa mendapatkan kembali posisinya lagi. Guoli, kamu akan segera melihat bahwa rekanmu, Duan Lingtian, akan dikalahkan oleh tanganku juga. Setelah mengalahkan Guoli, Howlin menyeringai dan kemudian terbang keluar. Ketika dia mendarat di depan rumah kayu nomor 6, suaranya bergema di udara. Duan Lingtian, aku, Howlin, menantangmu. Suara yang mengandung energi sejati memasuki rumah. Gelombang suara mengalir ke rumah kayu melalui celah rumah kayu dan memicu serangkaian angin sepoi-sepoi yang bertiup dan kebetulan menyapu 7 harta karun pagoda indah yang sekecil setitik debu. Segera, ruang di dalam Seven Treasures Exquisite Pagoda berubah bergejolak untuk sesaat. Duan Lingtian, yang berkultivasi di tingkat kedua dari pagoda 7 harta karun yang indah, tiba-tiba bisa merasakan gempa. Detik berikutnya, dia menyadari bahwa dia sudah diusir oleh pagoda indah 7 harta karun. Hal pertama yang dia rasakan adalah betapa mengerikannya itu. Siapa itu? Ketika Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, kobaran api langsung berkobar di hatinya. Dengan benar, pagoda indah 7 harta karun yang berada di rumah kayu tidak boleh diganggu. Kemudian, hanya ada satu alasan yang masuk akal. Seseorang pasti telah mengganggu pagoda 7 harta karun yang indah. Tepat ketika Duan Lingtian hendak mendorong pintu terbuka untuk keluar dan melihat pelakunya yang membuatnya diusir dari pagoda indah 7 harta karun, suara di luar bergema lagi. Howlin,
Setelah mendengar suara yang diperbesar dari Howlin yang menantangnya dan melihat bagaimana gelombang suara yang terkandung dalam suara itu memicu serangkaian angin sepoi-sepoi, Duan Lingtian tahu bahwa itu adalah rancangan yang dipicu oleh gelombang suara Howlin yang telah mengganggu Pagoda Indah 7 Harta Karun. Karena itu, dia diusir. Seketika, wajah Duan Lingtian menjadi sangat muram. Saat itu, setelah dia mengalami pengalaman diusir dari pagoda, dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mencobanya lagi kecuali benar-benar diperlukan. Namun, saat ini, Howlin telah membuatnya mengalami perasaan yang menjengkelkan lagi. Ketika Duan Lingtian mendorong pintu terbuka dan melangkah keluar, para penonton di sekitarnya termasuk Guo Li bisa melihat ekspresinya yang sangat tidak menyenangkan. Tentu saja, tidak ada yang bisa menebak alasan sebenarnya di balik ekspresinya. Wajah Duan Lingtian tampak sangat muram, bahkan lebih buruk dari penampilan Guo Li ketika dia pertama kali muncul. Yah, sekarang dia ditantang oleh Howlin yang baru saja membuat terobosan ke tahap penguasaan tahap penumpahan fana. Saya pikir dia mungkin berharap dia mati sekarang. Dia baru keluar setelah ragu-ragu sejenak. Sepertinya dia awalnya tidak mau, tapi setelah Howlin terus-menerus menelepon, dia tidak punya pilihan selain keluar pada akhirnya. Kekuatan tahap penguasaan tahap penumpahan fana sangat kuat. Tampaknya meskipun Howlin baru saja membuat terobosan ke tahap penguasaan tahap penumpahan fana hari ini, dia sudah akan menjadi 6 teratas di antara 13 gangster. Petik 2. Banyak orang membenamkan kepala mereka dalam sebuah diskusi. Mereka semua merasa bahwa pada dasarnya Howlin diberikan untuk mengalahkan Duan Lingtian. Aku bertanya-tanya mengapa kamu, Howlin, tiba-tiba memiliki nyali yang mengesankan, jadi, ternyata kamu benar-benar membuat terobosan. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah Duan Lingtian berjalan keluar dari rumah kayu, dia melihat Howlin yang berdiri tidak jauh dan tertawa marah. Duan Lingtian, aku pertama kali menantang Guo Li dan dia bahkan tidak mengakui kekalahan meskipun dia seorang wanita, kamu juga tidak akan mengakui kekalahanmu, kan? Melihatnya, Howlin mengejek. Arti tersiratnya jelas. Dia tidak ingin Duan Lingtian langsung mengakui kekalahan. Dan sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu dengan keras, tidak diragukan lagi bahwa Duan Lingtian hanya akan mengakui bahwa dia jauh lebih rendah daripada seorang wanita jika dia menyerah sekarang. Apa menurutmu aku akan kalah? Tentu saja, Duan Lingtian bisa melihat niat Howlin saat dia tertawa terbahak-bahak. Howlin agak melebih-lebihkan dirinya sendiri, bukan? Bagus kalau kamu tidak melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Howlin tersenyum mempesona. Dalam hal ini, aku akan membiarkanmu bergerak terlebih dahulu seperti Guo Li, sehingga kamu tidak akan mengatakan bahwa aku, di tahap penguasaan tahap penumpahan fana, benar-benar menggertak kalian berdua yang berada di tahap penumpahan fana. Tahap menengah, Howlin mengulangi kata-kata yang dia katakan kepada Guo Li sebelumnya. Seketika, mata para penonton yang melihat Howlin dipenuhi dengan penghinaan sekaligus. Mereka menemukan Howlin benar-benar tak tahu malu. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk mengulangi kata-kata tak tahu malu seperti itu 2 kali? Biarkan aku bergerak dulu. Apa kamu yakin? Mata Duan Lingtian menyipit saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Tepat sekali. Howlin mengangguk. Pada saat yang sama, tongkat besi muncul di tangannya. Itu adalah senjatanya yang merupakan senjata Sein mediocre Sein rank manusia yang tidak mencolok. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan membiarkan Duan Lingtian bergerak lebih dulu, dia masih tidak berani gegabah, jadi dia memegang senjata suci di tangannya. Itu keren, besar. Saat kecemerlangan melintas di mata Duan Lingtian, dia mengeluarkan busur menembak matahari dan memadatkan energi sejatinya menjadi panah. Mengangguk kepalanya, dia berkata tanpa tergesa-gesa, karena kamu membiarkan aku bergerak lebih dulu, tidak baik bagiku untuk menolak. Jadi, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Hampir pada saat yang sama ketika kata, harapan, ditekankan saat dia meludahkannya, dia sudah melepaskan panahnya. Sinkronisasi tubuh dan panah. Panah Duan Lingtian ditembakkan tanpa syarat. Itu berisi semua kekuatan kasarnya dan energi sejati dari Laut Qi juga meletus di tempat melalui 36 Sein Veins. Dapat dikatakan bahwa pada saat Duan Lingtian bergerak, dia telah menunjukkan kecepatan tercepat yang bisa dia gunakan. Adapun seberapa cepat itu, terbukti dari fakta bahwa Howlin tidak dapat menangkap apa yang terjadi sama sekali meskipun dia sudah tiba di depan Duan Lingtian bahwa dia sangat cepat.
Hou Lin awalnya memegang tongkat besi saat dia melihat Duan Lingtian dengan waspada, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa meskipun dia sangat waspada, Duan Lingtian masih bisa mencapai di depannya bahkan sebelum dia bisa menyadari apa yang sedang terjadi. Dia merasa seolah-olah Duan Lingtian baru saja mengambil langkah untuk mengatasi kesenjangan di antara mereka hanya dalam sekejap mata. Cepat, itu dengan kecepatan sangat tinggi. Ini adalah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak Hou Lin saat itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir saat tongkat besi di tangannya bergetar dan dia akan menggunakan teknik taktik bela diri Seingret. Namun, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa ketika tongkat besinya bergetar dan bahkan sebelum dia bisa bergerak, dia sudah diselimuti oleh energi yang kuat. Itu Duan Lingtian yang telah mencapai di depan Hou Lin. Mengangkat busurnya, bahkan tanpa melakukan teknik apapun, dia memukulkannya dengan keras ke tongkat besi di tangan Hou Lin. Tepat pada saat itu, darah menyembur keluar dari kedua tangan Hou Lin, berserakan di mana-mana ke segala arah. Huff! Saat dia menggerutu, meskipun tongkat besi masih dipegang di tangannya, cengkeramannya telah banyak mengendur sekarang. Dentang! Pada saat itu, suara gemuruh yang menyesakkan meledak. Ternyata Duan Lingtian telah memetik tali busur Sun Shooting Bow miliknya, membiarkannya ditarik sedikit melengkung sebelum melepaskannya ke tongkat besi. Kali ini, Hou Lin tidak bisa lagi memegang tongkat besi itu lagi. Dengan dentang, itu jatuh dari cengkeramannya. Rasa sakit dari tangan Hou Lin mengirimkan rasa sakit yang menyayat hati ke otaknya. Namun, dia masih menahannya tanpa mendengus, tetapi teror bisa terlihat di matanya sekarang. Apakah Duan Lingtian membuat terobosan ke tahap penguasaan tahap penumpahan fana juga? Harus begitu, itu harus. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benaknya. Setelah melepaskan tongkat besi dari tangan Hou Lin dengan dentang, Duan Lingtian mengambil Sun Shooting Bow-nya dan langsung meluncurkan serangan tubuh menggunakan pukulannya dan menendang Hou Lin. Tanpa bantuan senjata sucinya, Hou Lin tetap tidak berdaya untuk melawan balik di bawah pukulan dan tendangan Duan Lingtian. Apa lelucon, kekuatan yang ditampilkan Duan Lingtian sekarang dapat dibandingkan dengan seorang kultivator bela diri yang berada di puncak tahap penguasaan tahap penumpahan fana. Dia pada dasarnya bisa mengalahkan Hou Lin, orang yang gegabah ini yang baru saja membuat terobosan ke tahap penguasaan tahap penumpahan fana, dengan mudah dan mampu melakukan apapun yang dia suka padanya. Gedebuk, 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 gedebuk. Setiap pukulan dan tendangan Duan Lingtian menembus jauh ke dalam tubuhnya. Saat serangkaian bunyi gedebuk bergema di udara, itu mengirimkan rasa dingin ke duri orang banyak yang menonton di samping. Serangan Duan Lingtian sangat tepat. Dia juga tidak membunuh Hou Lin atau melumpuhkannya. Barf! Sepanjang proses ini, Hou Lin terus memuntahkan seteguk darah lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia meludahkan begitu banyak sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Setiap kali dia ingin membuka mulutnya untuk menyerah, pukulan Duan Lingtian akan mendarat di dadanya, menabraknya sampai dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Perlahan-lahan, dia mulai berpikir bahwa mungkin lebih baik mati. Tepat pada saat ini, bahkan penjaga bahaya surgawi di paviliun bertingkat tidak tahan lagi, jadi dia bersuara untuk menghentikan mereka, sudah cukup. Setelah mendengar itu, Duan Lingtian tidak berani melanggar reputasi penjaga bahaya surgawi. Menendang kakinya keluar, pukulannya mendarat di perut Hou Lin dengan keras dan membuatnya terbang menjauh. Hou Lin dipukuli begitu parah sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Berkat kekuatan dari tendangan Duan Lingtian, dia dikirim terbang dalam kurva parabola yang sempurna sebelum menabrak langsung ke lubang kotoran. Guyuran. Dengan suara samar, Hou Lin jatuh ke lubang kotoran. Seluruh tubuhnya tertutup tanah malam. Apakah itu karena penghinaan atau karena dia tidak tahan dengan bau lubang kotoran? Hou Lin sangat marah sehingga matanya melotot lebar sebelum dia tiba-tiba pingsan di lubang kotoran. Seluruh pemandangan berubah menjadi keheningan yang mematikan. Suara mendesing. Pada saat itu, Heavenly Ham Guardian meninggalkan paviliun bertingkat dan mendarat di platform tinggi. Dengan mengangkat tangannya, True Energy menyapu dan dia menggunakannya untuk menarik Hou Lin keluar dari lubang kotoran sebelum melemparkannya ke bawah platform tinggi. Dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Jika tidak, Hou Lin yang sudah pingsan pasti akan ditenggelamkan oleh tanah malam di lubang kotoran. Setelah melakukan semua ini, penjaga bahaya surgawi memelototi Duan Lingtian dan mengerutkan kening. Duan Lingtian, kamu tanpa ampun dalam seranganmu.
Saat kata-kata Heavenly Ham Guardian keluar dari mulutnya, kerumunan yang muntah saat melihat tanah malam di Howlin mulai kembali sadar satu persatu. Mereka sangat setuju dengan kata-kata Heavenly Ham Guardian. Pada saat itu, mereka hanya bisa merasakan ketakutan ketika mereka menganga pada Duan Lingtian lagi. Tanpa belas kasihan, Duan Lingtian mendengus. Jika bukan karena kita berada di Kam Naga Laten, dia pasti sudah lumpuh, jika tidak mati. Saat Howlin mengganggu pagoda indah 7 harta karun dan menyebabkan pagoda mengusirnya, hasil Howlin telah ditakdirkan untuk tidak memiliki akhir yang baik. Duan Lingtian, apakah kamu telah membuat terobosan? Guoli yang mengalihkan pandangannya dari Howlin menatap Duan Lingtian dan menuntut dengan terkejut. Saat kata-kata Guoli keluar dari mulutnya, penjaga bahaya surgawi dan kelompok anggota Laten Dragon Camp dengan cepat diingatkan tentang hal ini. Sebelumnya, Howlin yang dipukuli sampai hampir mati olehnya tampaknya berada di tahap penguasaan tahap penumpahan fana, bukan? Ya, aku baru saja menerobos. Duan Lingtian tersenyum dan membenarkan pertanyaan Guoli. Setelah mendengar dia mengakuinya secara pribadi, keributan pecah lagi. Dewaku, Duan Lingtian sebenarnya telah membuat terobosan juga. Duan Lingtian baru saja membuat terobosan ke tahap penguasaan tahap penumpahan fana, tetapi ketika dia menghadapi Howlin yang juga membuat terobosan yang sama ke tahap yang sama, Howlin bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangannya sama sekali. Tidakkah menurutmu celah ini terlalu konyol? Aneh. Duan Lingtian sangat aneh.